Dari kecil aja Dari sampai kecil. sekarang. Ibu meninggal Dari umur berapa? dari umur 3 tahun. Bapak kerja. Bapak kerja? Ya, Oh. Bapak sering pulang ke sini nggak? jarang. Jarang pulang Jarang ke sini. ke sini ya. Berdua sama Oh, kalau ini siapa ini? ini keponakan Kakak sekarang di mana? di Jakarta. Ini rumah milik siapa? Milik nenek. Milik nenek ya. Cerita perjuangan hidup secara mandiri datang dari gadis berusia 16 tahun bernama Siti Nuraida. Siswi kelas 10 SMK di Pandeglang itu terpaksa menjalani hidup tanpa dampingan kedua orang tuanya. Diketahui ibu dari remaja yang akrab disapa Aida ini meninggal saat dirinya masih kecil. Sedangkan sang ayah tega meninggalkan Aida setelah menikah lagi dan tak ada kabar. Sudah bertahun-tahun Aida tinggal sendiri di sebuah rumah reot di Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dikutip dari tribunbanten.com, tapak rumah tersebut berukuran 6 x 8 meter persegi dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, ruang keluarga, serta dapur. Namun material rumah hanya terbuat dari kayu dan bilik bambu yang tampak berlumut nan lapuk. Tampak rumah peninggalan nenek Aida itu pun miring dan hampir ambruk lantaran sejumlah pondasi rumah berbahan kayu tersebut sudah lapuk. Saat ditatangi, kebetulan hujan turun dan sebagian genting rumah yang sudah berlumut itu pun bocor. Rumah itu berbentuk panggung rendah dengan lantai kayu dan bambu. Melongok bagian dalam rumah, baik ruang tamu, ruang tidur maupun dapur, tak tampak perabotan rumah tangga seperti lemari es maupun tempat piring dan gelas. Lemari pakaian pun hanya berbahan plastik. Untuk memasak, Aida mengandalkan tungku dengan bahan bakar kayu di pekarangan rumah. Kisah hidup Siti Nuraida berawal saat ibundanya meninggal karena sakit yang dideritanya pada tahun 2015 dan saat itu dirinya masih berusia 3 tahun. Tak lama kemudian ayahnya pergi meninggalkan rumah setelah menikah dengan perempuan lain dan tak kunjung kembali. Sejak saat itu ia mendapat perawatan dan kasih sayang dari kakak perempuannya yang belum beranjak dewasa, serta saudara yang juga tinggal bertetangga. Dan saat berusia 13 tahun atau masuk sekolah SMP, kakak perempuannya memutuskan untuk menikah dan mengharuskan tinggal bersama suami di wilayah lain Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sejak saat itu ia pun mulai hidup mandiri. Untuk makan sehari-hari, kadang ia memasak sendiri. Namun ia juga kerap makan di rumah saudaranya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Sejak awal 2021 atau 3 bulan lalu, Aida mendapat tanggung jawab baru. Karena kakak perempuannya bercerai dan memutuskan untuk merantau bekerja di Jakarta. Sang kakak menitipkan anaknya bernama Aisyah yang masih berusia 8 tahun kepadanya. Aida kini duduk di kelas 10 di SMK Cimanggu, sedangkan keponakannya bersekolah di SDN 1 Cimanggu. Sang kakak mengirimkan uang sebesar Rp800.000 setiap bulan dari Jakarta untuk dirinya. Aida pun berusaha mengatur uang dengan jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah mereka berdua. Tak jarang uang kiriman dari sang kakak datang terlambat dan memaksanya untuk menahan lapar. Aida tak mau mengeluh meski uang kiriman itu kurang mencukupi dan kadang-kadang datang terlambat. Sebab ia tidak ingin menyusahkan sang kakak yang tengah berjuang bekerja untuk mereka berdua. Keluarga Aida pernah menawarkan Aida untuk tinggal di rumah mereka. Namun Aida memilih tinggal di rumahnya yang reot itu karena merasa nyaman di rumahnya sendiri. Kini besar harapan Aida mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk perbaikan rumahnya. Air hujan yang masuk ke dalam rumah karena genting bocor menjadi hal yang sudah biasa di rumah Aida. Namun ia kerap was-was dengan keselamatan dirinya dan keponakannya atas kondisi rumah yang ia tempati saat ini. Sementara itu, Kepala Desa Cimanggu Suwardi mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal permintaan bantuan ke pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk perbaikan rumah Aida selama 5 tahun berturut-turut. Sebab
Tempat tinggal yang ditempati Aida sudah sejak lama masuk kategori rumah tidak layak huni atau RTLH. Namun hingga kini pengajuan tersebut tidak membuahkan hasil. Kisah remaja 16 tahun di Pandeglang, Banten sungguh menyentuh hati. Sejak kecil ia tinggal sendiri di gubuk reot yang tak layak huni. Sang ibunda meninggal saat dirinya berusia 3 tahun, sedang sang ayah pergi menikah lagi. Di usianya yang masih muda, dirinya harus berjuang sendiri mengandalkan kiriman dari sang kakak yang tak seberapa. Belum lagi kini ia juga harus mengurus sang keponakan yang dititipkan kepadanya. 5 tahun berturut-turut, pihak desa telah mengajukan proposal permintaan bantuan. Namun sayang, pengajuan tersebut tidak membuahkan hasil dan hingga kini belum terrealisasikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.